sungguh-sungguh menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkannya. Kami menyerahkan menit-menit ke depan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Ya, senang sekali saya kembali lagi bisa bersama-sama dengan teman-teman semua, walaupun dalam ibadah online ya hari ini, ya saya percaya tidak mengurangi sukacita kita. Amin. Puji nama Tuhan ya. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus, juga kepada Ibu Gembala, Cik Meni, dan pengurus yang ada, Ibu Febe, yang sudah memberikan kesempatan untuk saya membagikan sharing firman Tuhan pada sore hari ini. Terus terang waktu Meni hubungi saya untuk sharing firman, saya doa Tuhan apa yang harus saya sampaikan. Dan bukan beberapa hari tetapi hari-hari ini Tuhan bawa begitu banyak orang untuk minta saya doakan mereka dengan pergumulan masalah mereka yang ya secara manusia mereka tidak mampu, ya entah itu masalah ekonomi, entah itu masalah dengan suami, anak-anak mereka, begitu banyak yang mereka butuh Tuhan hari-hari ini. Dan Tuhan kasih di hati saya tentang proses kehidupan. Jadi sore hari ini saya akan sharing firman Tuhan dengan judul atau tema proses. Bagaimana kita menghadapi proses tanpa protes. Kadangkala kita sebagai manusia ketika Tuhan mengizinkan kita masalah datang, sakit penyakit datang, secara manusia ya kita masih manusia ya, belum menjadi malaikat, tapi selalu pasti kita akan protes. Kenapa Tuhan, saya sudah berdoa, saya sudah ke gereja, kenapa hal seperti ini saya alami? Seperti itu yang saya dengar dari beberapa yang minta saya doakan, dan kami sharing sama-sama. Mereka katakan begitu, saya kan sudah pelayanan tetapi kok Tuhan kasih saya mendapat penyakit ini. Saya sudah pelayanan tapi kok ekonomi saya tidak ada terobosan, seperti begitu. Jadi sore hari ini Tuhan kasih di hati saya bagaimana kita menghadapi proses tanpa kita harus protes ya. Ada 3 hal yang saya mau bagikan sore hari ini. Dan saya sebelumnya minta maaf karena saya nggak buat PPT. Semalam saya WA si Sisil, katanya nggak bisa hadir ya, jadi saya nggak buat. Jadi saya minta teman-teman sore hari ini kita, bukan saya saja ya, tetapi saya mau kita juga sama-sama baca ketika saya sampaikan firman Tuhan. Saya rindu juga teman-teman boleh ikut membacakan firman Tuhan. Ya, sore hari ini firman Tuhan saya ambil di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-13. Ya, kita mari baca bersama-sama bergantian. Saya ayat yang ke-5 dan ayat selanjutnya saya minta teman-teman satu persatu ya untuk membacakan bergantian. Jadi Ibrani 12, mungkin teman-teman bisa siapkan Alkitab atau di gadgetnya. Ibrani 12 ayat 5 sampai 13. Kalau sudah dapat boleh acungkan jempolnya. Sudah dapat semua? Puji Tuhan, saya bacakan ayat yang ke-5. Ibrani berapa ya? Ibrani 12 ayat yang ke-5. Oke, saya baca ayat yang ke-5. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ayat 6. Silakan teman-teman. Karena Tuhan, ayat 6, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyiksa orang-orang yang
yang diakuinya sebagai anak. Kamu harus menanggung ganjaran Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Selanjutnya, 8. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, 9. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya, kita ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? 10. Ayat 10, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Yang ke-11, teman-teman. Ayat 11, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita, tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran dan memberikan damai kepada orang yang dilatih olehnya. 12, ayat 12, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut dan yang goyah. 13, dan luruskanlah jalan bagi kakimu sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Amin. Dari firman Tuhan yang kita baca, Rasul Paulus mengajarkan kita bahwa Tuhan itu menghajar orang yang dikasihinya. Ya, seperti Bapa mendidik anak-anaknya, ketika kita nakal, ketika kita tidak ikut aturan orang tua, pasti orang tua akan menghajar kita, mendidik kita. Benar nggak? Ya, waktu anak saya masih kecil, saya memberikan sebuah batasan bahwa mereka tidak boleh saling menyakiti. Kalau mereka hanya nakal-nakal kecil, ya tidak perlu dipukul. Tetapi ketika mereka melanggar aturan yang saya buat, yaitu tidak boleh saling menyakiti, itu mereka ketika bertengkar, mereka mulai tendang, mulai pukul satu dengan yang lain. Anak saya yang pertama dan yang kedua itu cowok, laki-laki. Jadi mereka itu sering berantem. Ya, kalau mereka berdua udah berantem, ya saya pasti langsung ambil ikat pinggang, ya, sabuk. Saya suruh mereka menghadap ke tempat tidur dan saya pukul mereka di bagian belakang, ya, yang menggunakan ikat pinggangnya. Pasti tidak sampai melukai mereka, ya, tetapi saya pukul di bokong mereka atau di betis mereka. Dan mereka tahu karena mereka salah, makanya saya pukul mereka. Mereka udah tahu, ya, kalau mereka berantem pasti memakan pukul. Karena itu mereka sangat takut, ya, ketika kalau saya sudah pegang ikat pinggang itu mereka pasti takut. Ya, saya ingin mendidik anak-anak saya dari kecil untuk mereka belajar saling mengasihi, supaya mereka tidak saling menyakiti. Saya percaya anak-anak saya tahu bahwa saya tidak memukul mereka karena saya membenci mereka, tapi karena saya mengasihi mereka dan saya ingin mendidik mereka, sama seperti juga dengan Tuhan. Kalau dalam hidup kita mengalami ganjaran dari Tuhan, firman Tuhan katakan ganjaran itu karena Allah memperlakukan kita sebagai anak. Seperti orang tua yang mengajar anaknya, demikian Bapa juga mengajar kita. Untuk apa? Supaya kita itu beroleh hidup, supaya kita itu beroleh bagian dalam kekudusannya. Kita belajar hidup kudus. Tuhan tidak mau kita itu hidup di dalam kebinasaan, tapi Tuhan ingin kita belajar di jalan kebenaran. Hidup menyenangkan hati Tuhan, ya. Pahami bahwa setiap masalah yang datang dalam hidup kita disebabkan oleh 3 hal.
Yang pertama itu karena kesalahan kita sendiri. Dan yang kedua, pencobaan itu datang dari iblis. Dan yang ketiga itu ujian dari Tuhan. Nanti saya akan bacakan ayatnya. Jadi setiap masalah datang dalam hidup kita, harusnya kita itu cek apakah ini karena kesalahan kita sendiri. Contoh ya di dalam Yakobus 1 ayat 13. Dalam Yakobus 1 ayat 13, kalau teman-teman yang sudah dapat boleh bacakan. Yakobus 1 ayat 13. Ada yang sudah dapat? Yakobus 1 ayat 13. Yakobus 1 ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ayat yang ke-15. Lompat ke ayat 15. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Amin. Terima kasih Cirut. Kita tahu firman Tuhan mengajarkan bahwa dosa itu melahirkan maut. Ya, kita sudah dengar tadi. Ketika kita menghadapi masalah, jangan selalu mulut itu gini, ini gara-gara iblis nih, ini pencobaan ini datang dari Tuhan. Kita tidak boleh ngomong itu karena firman Tuhan berkata, Allah tidak dapat dicobai dan Allah sendiri tidak mencobai seorang pun. Kita harus koreksi diri. Karena kita seringkali gini ya, waktu kita melakukan hal-hal yang kurang baik dalam hidup kita tidak sadar bahwa ada konsekuensi yang mengikuti. Tindakan kita ketika kita buat keputusan yang tidak baik, akan ada konsekuensi dari keputusan yang kita ambil. Kita kadang-kadang lupa, kita nabur apa, lalu ketika kita menuai, kita tidak senang. Ya, banyak orang ketika bekerja ya, contoh ya, ketika bekerja tidak sungguh-sungguh, malas-malasan ya, sering terlambat ya hitungan waktunya, bahkan tidak jujur ya, tidak melakukan yang baik. Tapi ketika mereka dipecat, mereka marah. Ketika mereka dipotong gajinya, mereka marah. Ketika mereka tidak mencapai target atau karena mereka menghilangkan aset perusahaan, mereka marah. Ya, banyak orang tidak suka ganjaran atas perbuatannya sendiri. Masalah yang kita hadapi dalam hidup kita, salah satu penyebabnya adalah kita sendiri. Udah tahu itu dosa, tapi kita tetap main-main. Ya, kita tahu ya kalau kita itu kurang berintegritas dalam keuangan, tapi kita coba-coba pegang keuangan, akhirnya apa? Tergoda. Ya, akhirnya kita jadi tidak jujur, lalu tentu kita akan kehilangan pekerjaan kita, bahkan mungkin kita akan kena tindakan pidana. Ingat, untuk setiap perbuatan ataupun keputusan yang kita buat, itu ada konsekuensinya. Kita akan menuai taburan kita. Ketika kita menghadapi masalah, mari uji. Apakah ini karena taburan kita di masa lalu? Apakah ini hasil dari apa yang kita lakukan sendiri? Saya ambil contoh ya sebagai wanita ya, kita semua yang ada sore hari ini sebagai wanita ya, kita lihat sepatu pengen beli ya, lihat tas ini model baru pengen beli ya, lihat baju yang lagi ngetren pengen beli, padahal tidak butuh ya, keinginan lebih besar dari kemauan. Akibatnya apa? Kita gesek kartu kredit kita mulai pinjam uang sana sini, tahu-tahu hutang kita itu numpuk, kita nggak bisa bayar. Akhirnya ketika kita harus potong cicilan kartu kredit, ya kan ada tuh belanja yang 0%, tapi cicilan kartu kreditnya itu bisa 6 bulan, 3 bulan, 12 bulan ya. Kita lupa, kita main belanja aja. Tahu-tahu gaji kita tiap bulan hanya habis untuk bayar cicilan. Uang yang dikuasai suami kita habis untuk
memuaskan hawa nafsu kita, demi gengsi kita ya, demi pengakuan dari kanan kiri. Nah, kita terpikat oleh keinginan kita sendiri. Kita lupa bahwa setiap keputusan dan tindakan kita tuh ada akibatnya. Jangan nanti bilang, aduh saya stres, ini pencobaan dari Tuhan, ini dari iblis. Padahal atas keputusan kita mau belanja sana sini ya, itu saya dulu seperti itu. Tiap hari datang paket. Sampai suami saya katakan, itu baju di lemari sudah numpuk gitu, belum ada yang terpakai, tapi kamu belanja terus. Dan satu ketika saya buka lemari, Roh Kudus bilang, lihat tuh baju, lihat itu, sudah terpakai belum? Dan di situ saya ketemplak, saya bilang, Tuhan ampuni saya Tuhan. Uang saya sebenarnya saya bisa pakai ke yang lain, tapi saya karena mata keranjang, lihat ini bagus beli, lihat itu bagus beli. Padahal tidak menjadi kebutuhan saya sebenarnya. Karena ingin memuaskan hawa nafsu saya, sehingga saya mulai nggak dengar sama suami ya. Kalau suami nggak kasih lebih, mulai uring-uringan marah gitu. Itu sebenarnya tidak boleh ya, kita jangan terpikat olehnya. Lalu kita harus menuai taburan ketika kita punya masalah. Dan yang kedua, bisa jadi pencobaan dari iblis. Ya, kita bisa baca di dalam 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus 5 ayat 8. Di Juliana bisa tolong baca 1 Petrus 5 ayat 8. Ya, oke, sebentar. 1 Petrus 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus 5 ayat 8 ya. 1 Petrus 5 ayat 8, demikian firman Tuhan. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ya, terima kasih Cik Juliana. Makanya kita harus selalu berjaga-jaga, karena iblis ada di mana-mana, berusaha menjatuhkan anak-anak Tuhan. Ketika kita pelayanan, biasanya apa yang menjadi kekuatan itu juga yang menjadi kelemahan kita. Ya, contoh, ketika kita punya suara yang bagus ya, kita pintar bernyanyi, ya suara kita itu senjata kita untuk memuliakan Tuhan, itu ada di mulut kita, ada di pita suara kita. Jangan sampai kita tidak jaga hati, kita tidak jaga lidah kita, karena itu yang dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan Dia ya. Tapi iblis juga akan membuat kita dibisiki dengan kata-kata yang negatif di kepala kita, sehingga kita mulai pakai mulut kita misalnya ya, untuk mencemooh orang lain, berkata-kata yang negatif, ya, menjatuhkan orang lain. Kita mulai ngomongin orang, ya, kita jadi orang yang maaf bicara ya, mulutnya ember, tidak bisa dipercaya. Iblis akan memasukkan hal-hal yang negatif lewat bisikan-bisikan di kepala kita. Kita bisa diberi asumsi-asumsi yang negatif, yang belum tentu orang itu berpikir begitu. Ya, kita harus sadar bahwa iblis itu selalu ingin menjatuhkan anak-anak Tuhan. Makanya kita harus berjaga-jaga. Kita belajar ya dari Yesus, bagaimana ketika Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun. Yesus selalu menjawab dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi bagaimana ketika kita mendapat intimidasi dari iblis? Kamu itu orang berdosa, kamu itu tidak layak, kamu itu sudah hidup dalam kenajisan dan lain sebagainya. Yang lain sebagainya ya. Kita harus tengking di dalam nama Yesus. Kita bilang gini, aku sudah minta ampun, aku sudah diampuni oleh Tuhan. Tuhan sudah mengasihi aku, hidupku berharga bagi Tuhan. Ketika iblis bilang kamu tuh tidak berharga, kamu tidak diinginkan, kamu tuh anak yang dibuang, pakai firman Tuhan. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tapi Tuhan menyambut aku. Aku biji matanya Allah.
aku berharga bagi Tuhan. Kita lawan dengan firman Tuhan. Makanya kita harus penuh dengan firman. Iblis akan berusaha menjatuhkan orang yang sungguh-sungguh ikut Tuhan. Ya, kalau kita berkata, ya sudah, kalau gitu saya jangan sungguh-sungguh deh ikut Tuhan. Ya, iblis akan tetap menjatuhkan kita. Karena itu kita harus berjaga-jaga. Masalah yang berikut terjadi karena ujian dari Tuhan. Tadi kita sudah baca di dalam Ibrani 12 ayat 5 sampai 13 bahwa Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan Tuhan memberi ganjaran kepada kita. Ketika Allah memperlakukan kita sebagai anak, berarti kita tahu bahwa ada proses, ada ujian di dalam hidup kita yang memang diizinkan Tuhan datang dalam hidup kita. Tapi Ibrani 12 ya ayat 10 katakan gini, Dia mengajar kita untuk kebaikan kita. Kita harus tahu bahwa ketika Tuhan menguji kita, itu untuk kebaikan kita. Supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Tuhan proses kita memurnikan kita supaya kita boleh beroleh bagian dalam kekudusannya. Tuhan itu kalau mengizinkan proses ujian datang dalam hidup kita, Tuhan itu hanya ingin membentuk kita jadi indah. Amin. Dia ingin mengajarkan kita bahwa kita belajar hidup dalam kebenaran. Bagaimana kita belajar menguasai diri kita, bagaimana kita belajar menguasai lidah kita, bagaimana kita harus belajar bijak mengolah keuangan, ya. Bagaimana kita harus belajar memperlakukan orang lain dengan baik. Bagaimana kita harus mengampuni. Bagaimana kita harus belajar memberi hormat, ya. Kita tidak memandang rendah kepada siapapun. Tidak memandang muka, tidak membeda-bedakan, ya. Banyak proses Tuhan yang membentuk kita untuk menjadikan kita indah. Kita yang egois, ya, kadang-kalanya mementingkan diri sendiri. Kita belajar untuk mengutamakan kepentingan orang lain, ya, saat ini lewat proses lah. Tuhan mengajarkan kita semua hal-hal ilahi. Dan ini yang pasti, Tuhan itu mengajar kita supaya kita itu rendah hati. Supaya kita itu menghidupi kebenarannya, belajar mengandalkan Dia. Saya ingin kita semua anak-anak Tuhan, mari bereaksi benar di masa sukar. Kita bereaksi benar di masa-masa Tuhan proses kita. Ketika Tuhan mengizinkan ada ujian dalam hidup kita, saya percaya tanda ujian dari Tuhan itu adalah kita akan mengalami penyertaan Tuhan di tengah-tengah badai kehidupan kita. Amin. Kita akan melihat pertolongan Tuhan dan keajaiban Tuhan di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah proses yang Tuhan izinkan untuk kita alami. Ya, kita boleh baca di dalam Keluaran 14 ayat 4. Keluaran 14 ayat 4. Bu Febe tolong baca Keluaran 14 ayat 4. Keluaran 14 ayat 4. Ci, aku feedback nanti, Ci. Oh, 2 layar soalnya, Ci. Sorry, Ci. Bu Hil tolong baca Keluaran 14 ayat 4. Baik, Keluaran 14 ayat 4. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengajar mereka. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, aku akan menyatakan kemuliaanku. Sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Kalau kita baca ayat ini, dan masih banyak ayat yang mengatakan bahwa Tuhan mengeraskan hati Firaun. Pertanyaannya gini, Tuhan yang suruh Musa menghadap Firaun untuk mengizinkan bangsa Israel itu keluar dari Mesir. Benar enggak? Tapi kenapa Tuhan juga mengeraskan hati Firaun? Ya, mungkin kita bertanya-tanya lah, Tuhan yang suruh menghadap Firaun, tetapi kenapa Tuhan sendiri yang mengeraskan hati Firaun? Ya,
Mungkin kita berharap orang tua kita atau atasan kita atau orang-orang kita yang kita andalkan dalam hidup kita, yang kita berdoa Tuhan akan pakai mereka untuk menolong hidup kita. Tuhan akan pakai mereka untuk mengangkat hidup kita. Ya, kita berharap mereka lah yang akan dipakai Tuhan untuk mengeluarkan kita dari beban mungkin hutang dan lain sebagaimananya. Tapi justru orang-orang yang kita andalkan ini yang kemudian mengecewakan kita. Dan kemudian kita berpikir, kok Tuhan tidak jawab sih doa saya? Padahal gini, Tuhanlah yang mengeraskan hati mereka, sehingga mereka tidak memberikan apa yang kita harapkan. Tujuannya apa? Supaya kita tidak mengandalkan mereka ya, tapi kita mengandalkan Tuhan. Kita tidak mengandalkan orang kuat, tapi Tuhan yang hebat yang kita andalkan. Tuhan mau mengajar kita supaya kita hanya datang tersungkur di kakinya. Dan Tuhan minta sama kita, bukan jadi pengemis bagi manusia ya. Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan mau kita memiliki mental anak raja, bukan mental peminta-minta. Saya percaya ketika Tuhan mengeraskan hati Firaun dalam hidup kita, Tuhan mau menyatakan kemuliaannya bagi kita. Tuhan itu luar biasa. Jadi kalau dalam hidup kita, ketika kita di tengah-tengah masalah, tekanan, mungkin harus bayar utang ya, harus bayar anak sekolah, ataupun rumah cicilan harus dibayar, dan masih banyak lagi kebutuhan-kebutuhan dalam hidup kita. Kita ketemu orang yang kelihatannya baik banget orang ini, ya punya uang, dan kita berharap mereka itu yang akan memberkati kita. Tapi ternyata justru orang-orang itulah yang mengecewakan kita. Ya, sore hari ini dengar baik. Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya dalam hidup kita. Dia ingin menyatakan mujizat dalam hidup kita. Dan Tuhan mau hanya mengandalkan Dia dan bukan mengandalkan manusia. Amin. Tuhan itu mengeraskan hati Firaun supaya Firaun bersama dengan pasukannya mengejar bangsa Israel pada saat itu bersama dengan Musa sampai ke Laut Merah. Dan apa yang terjadi? Tuhan buat mujizat. Laut Merah itu terbuka sehingga bangsa Israel itu bisa berjalan di tanah yang kering. Dan apa yang terjadi ketika Firaun dan pasukannya masuk ya ke Laut Merah? Itu Laut Merah itu tertutup kembali dan mereka semua mati tenggelam. Saya percaya ketika ada hal-hal yang kesannya kok Tuhan ngizinin ini dalam hidup saya sih, ya. Terus terang beberapa waktu yang lalu saya dan suami juga Tuhan izinkan untuk diproses. Kami pagi-pagi ke gereja ya, dan seorang pengerja kata-katain marah-marah kami di depan jemaat ya. Secara manusia saya syok sekali. Dan hari itu juga saya harus pelayanan di generator untuk PPW. Secara manusia Tuhan ya, kalau secara daging saya pulang, lebih baik saya pulang. Lihat seperti orang pengerja tetapi kok seperti begitu ya, secara manusia sakit gitu. Kok digituin? Kalaupun kami salah, panggillah kami empat mata gitu, ngomong gitu. Ya mau marah-marah juga nggak apa-apa, kami terima karena kalau kami salah gitu kan, karena kami telat hari itu. Dan tapi Tuhan izinkan kami untuk alami itu ya. Tuhan mau kedagingan kami itu dipotong ya, ego kami itu benar-benar dikikis ya. Saat itu suami saya cuma diam, dia dibentak-bentak, saya di mobil sebenarnya saya mau keluar tapi saya nggak jadi keluar karena ibu ini dia teriak, kamu itu orang Kristen, sampai maaf bicara dia bilang
kami penipu, pembohong. Sampai saya bilang, Tuhan terima kasih. Hari itu saya nggak nangis dan Tuhan kasih kekuatan. Saya katakan ke suami saya, kita turun ke lantai 8, kita doa di sana. Dan saya cuma bilang, Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan kalau saat ini Tuhan izinkan saya dan suami untuk mengalami sedikit dari penderitaan Tuhan. Saya katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih, saya katakan begitu. Kuatkan saya Tuhan, kuatkan saya, kuatkan saya. Saya cuma bilang kuatkan saya Tuhan, kuatkan saya. Dan saya naik ke ruang generator, di situ saya puji-pujian, saya merasakan hadirat Tuhan. Teman-teman bilang, aduh terima kasih kami merasakan hadirat Tuhan. Sukacita kami mau seperti ini, PPW-nya sukacita. Mereka nggak tahu di hati saya ini lagi bergejolak. Tetapi ya saya bersyukur sama Tuhan, saya menang. Saya tidak kalah, saya tidak pulang, saya tidak mengasihani diri, saya nangis-nangis cerita sama orang, enggak. Saya cuma bilang Tuhan kuatkan saya. Sukacita Tuhan melimpah penuh atas saya dan suami. Dan puji Tuhan teman-teman boleh diberkati saat itu dalam pelayanan. Saya tahu itu bukan karena kami, tetapi saya percaya itu semua karena Tuhan. Sore hari ini apapun yang teman-teman alami, mari reaksi dengan benar. Jangan protes. Jangan bilang Tuhan kok begini, Tuhan kok begitu, saya sudah lakukan ini, kok Tuhan begini, kok Tuhan begitu. Jangan teman-teman. Ya kita sudah baca ayat tadi bahwa orang yang dikasihi akan Tuhan ajar. Supaya apa? Supaya kita indah di pemandangannya. Saya percaya karena Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya di tengah-tengah masalah yang kita hadapi. Mari buka mata kita, sadarlah betapa keajaiban Tuhan, kedahsyatan Tuhan itu menyertai di dalam hidup kita. Seringkali kita itu ketika kita berada di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah proses, yang jadi fokus kita itu cuma masalah. Aduh hidupku itu susah. Hati-hati, jangan mengeluh, jangan mengeluh, jangan mengeluh. Seperti bangsa Israel yang terus bersungut-sungut, fokusnya itu cuma di padang gurun. Aduh makanannya ini, aduh mana lagi bosan. Ya mereka terus bersungut-sungut terus, bahkan berbuat jahat kepada Tuhan. Meskipun Tuhan sudah menyertai mereka dengan tiang awan, tiang api ya, dengan mana roti ya, burung puyuh ya sebagai makanan mereka. Tuhan membuat air menjadi manis buat mereka ya. Bagaimana Tuhan menyatakan kedahsyatannya, mujizatnya yang luar biasa. Tapi bangsa Israel terus bersungut-sungut dan berbuat jahat. Sampai mereka terus mengeluh. Sore hari ini jangan sampai kita protes. Kita protes melulu ketika kita di tengah proses. Mari teman-teman, ketika kita mengalami proses Tuhan, kita rendahkan hati kita. Kita mau katakan kepada Tuhan, buatlah jalanmu dalam saya Tuhan. Aku tanah liat, buatlah sesuai dengan apa yang Engkau mau. Dan saya percaya kita akan melihat kebesaran Tuhan. Kita akan melihat kesetiaannya Tuhan. Kita akan melihat bagaimana Tuhan menyertai engkau melewati setiap lembah bayang-bayang maut, melewati masa-masa yang mungkin secara manusia kita tidak bisa hadapi, tetapi dengan Tuhan kita bisa melewatinya. Ya kita bisa melewati COVID yang mengerikan ya selama 2 tahun. Bagaimana Tuhan membuat kita luput dari berbagai kesulitan hidup. Ya di tengah-tengah kesusahan keuangan di masa pandemi, ada saja Tuhan pakai orang-orang untuk menolong kita. Oleh sebab itu jangan mengeluh, tetapi marilah kita bersyukur. Lihat kebaikan Tuhan. Walaupun kita sedang diproses, jangan kita protes. Jangan lari dari proses itu. Mari belajar bersyukur. Kita harus mengerti bahwa semakin kita mengeluh, semakin lama itu prosesnya yang kita akan alami. Ingat bangsa Israel,
ya, karena bersungut-sungut, ya, berbuat jahat kepada Tuhan. Mereka harus mengembara di padang gurun selama 40 tahun. Padahal itu dari Goshen ke Yeriko, dari Mesir ke tanah perjanjian itu, ya, sebentar lagi Cirut akan ke Israel. Jadi bisa lihat ketika bagaimana tanah Goshen itu yang ke Yeriko itu dari Mesir, itu secara geografis itu bisa ditempuh dengan berjalan 40 hari, ya. Karena bangsa Israel ini bersungut-sungut, mereka menyembah berhala, menyakiti hati Tuhan berulang-ulang, ya, mereka melawan Musa. Akhirnya mereka mengembara di padang gurun selama 40 tahun. Bahkan banyak dari mereka yang akhirnya tidak masuk ke tanah perjanjian. Ya, waktu kita diproses jangan protes, jangan bersungut-sungut, malah kita harus gini. Di tengah prosesnya Tuhan, kita harus doa dan tanya Tuhan, mendekat sama Tuhan. Pertama, Tuhan adalah sumber kekuatan. Kedua, Dia adalah sumber hikmat. Bicaralah pada Tuhan, apa yang Tuhan mau, supaya kita mengerti. Semakin cepat kita mengerti maunya Tuhan, maka semakin cepat selesai proses yang kita alami. Mari kita rendahkan hati kita di bawah tangan Tuhan yang kuat. Dialah yang sanggup memulihkan hidup kita. Kalau kita diberkati, firman Tuhan katakan di dalam Ulangan 8 ayat 17, saya bacakan. Maka janganlah engkau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Jangan sampai kita bilang, aku berhasil ini karena aku pinter, aku bangun pagi doa fajar, aku kerja keras. No. Tetapi kita harus tahu bahwa itu semuanya datangnya dari Tuhan. Ya, kita bisa baca di dalam 1 Petrus 5 ayat 6. 1 Petrus 5 ayat 6. Satu Petrus 5 ayat 6 berkata begini, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Kalau engkau merasa engkau direndahkan, engkau dihianati, engkau disakiti, mari rendahkanlah hatimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Tuhanlah yang akan sanggup meninggikan kita. Ya, ayat terakhir di dalam 2 Tawarik 7 ayat 14. Bu Hil tolong baca 2 Tawarik 7 ayat 14. Dua Tawarik 7 ayat 14. 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Amin. Mari datang sama Tuhan merendahkan diri, berdoa cari wajah Tuhan sungguh-sungguh, dan mari berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, supaya Tuhan mendengar kita dan mengampuni dosa-dosa kita dan memulihkan hidup kita. Saya berdoa setiap kita, wanita-wanita WOI 10, diberkati dengan firman Tuhan yang saya sampaikan. Mari bangkit. Mari datang kepada Tuhan yang sangat setia dalam hidup kita. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, hamba sudah berhenti berbicara, tapi aku percaya Roh Kudus terus berbicara pada setiap kami. Bapa Surgawi, hamba-Mu berdoa agar setiap kami yang hadir sore hari ini, yang mengalami proses dalam hidup, yang mengalami tantangan, tekanan hari-hari ini Tuhan, mereka boleh beroleh kekuatan dengan tinggal tenang dan percaya
terletak kekuatan kami Tuhan. Biarlah kami boleh belajar berserah di dalam kedaulatan Tuhan. Kami adalah buatan tangan-Mu sendiri yang Engkau tenun dan didik untuk mencapai setiap destiny dan kemuliaan yang Engkau sudah tentukan sejak dunia dijadikan. Engkau yang akan memberi kami kekuatan dan kemampuan menghadapi semua proses dalam hidup kami. Setiap selubung kekhawatiran, setiap selubung ketakutan, dan selubung-selubung yang lain, Tuhan koyakan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kami bisa melihat Engkau ya Tuhan. Biarlah setiap kami mencintai proses, biarlah setiap kami Tuhan mencintai didikan dan terus merespon dengan benar di setiap Tuhan proses yang Engkau izinkan kepada kami. Kami percaya Tuhan enggak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan pasti menyertai kami dan memberikan kami kemenangan. Semuanya pasti akan baik pada akhirnya Tuhan. Semuanya kami percaya kan ke dalam tangan Tuhan yang sanggup mengubah proses dalam hidup kami menjadi berkat buat kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami, berkati agar kami Tuhan terus punya pengharapan dan iman yang kuat. Kami terus bertumbuh di dalam Engkau. Oh, hamba-Mu berdoa ada kekuatan yang dari Tuhan untuk menghadapi setiap proses tantangan yang ada di depan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami adalah orang-orang yang menang Tuhan. Sebab itu yang merupakan janji-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Saya serah kembalikan kepada host. Amin, amin. Terima kasih Ciola. Gimana? Semua diberkati Tuhan? Kalau saya pribadi sangat diberkati Tuhan. Ya, kita harus saat kita mengalami proses, jangan protes, apalagi stres, dan kita harus mengalami progres. Amin. Wanita-wanitanya Tuhan di WW 10. Sis Febe, waktunya masih banyak ini. Mau langsung foto atau seperti apa ya? Mau foto dulu kali ya? Langsung foto ya. Baik. Boleh. Buka kameranya. Hil yang aba-aba ya, Hil. Ci Sisil apa aku nih, Ci? Aduh, aku feedback. Yang foto ada Ci Sisil aja deh, suhu multimedia. Ayo buka videonya ya. Lucia, Lani, Agnes Tanto, Sari, Betty, Esther, Indah, Ani, Ruti. Ayo buka videonya. Ayo, 3, 2, 1. Bentar ya. Tunggu abal-abal. Bentar nih keluar lagi. Sari baru muncul. Aku lagi di luar. Ini lagi belanja, Sar. Enggak, baru pulang. Baru mau pulang. Kok ada supermarketnya? Iya, ini adik minta tolong. Beli minyak. Udah. Lagi deh. Tunggu belum semuanya. Yuk, bentar ya. 3, 2, 1. Iya, nggak dibuka. Oke. Baik, udah ya Ci ya? Ya udah. Berapa Baik. kali ditutup? Baik, makasih si Cecil untuk pengumuman mungkin bisa ditampilkan di Febe untuk persembahan bisa ditransfer langsung ke nomor rekening Ci Indah seperti biasa ya, di nomor rekening BCA
Nah, ini di 4281 745 713 dengan nama Ci Indawati ya. Yang kedua yaitu untuk ibadah onsite itu akan dilakukan di hari Rabu tanggal 15 Maret di Cafe Ciira ini ya, di Janbon Cafe Kelapa Gading. Ya, kita sama-sama kembali lagi bertemu nanti di tanggal 15 Maret secara onsite. Kita persiapkan hati kita. Setelah itu kita akan doa syafaat. Mungkin ada yang mau didoakan. Baik, kalau tidak ada, saya persilakan Ci Sumita untuk memimpin kita di dalam doa syafaat. Ya, terima kasih Ibu Hil. Kedengaran nggak suaranya? Ya, oke. Syukurabaya, rabaya, 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 rabaya. Syukurabaya, rabaya, 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 rabaya. Bapak kami yang di dalam surga, terima kasih atas kesehatan, penyertaan, dan perlindungan-Mu sepanjang hari ini. Masih diberi kesempatan untuk online kembali berjumpa dengan teman-teman kami yang seiman. Itu semua karena kebaikan-Mu. Ibu Hera, Ibu Ruth, Ibu Indah, Ibu Feba, dan kami semua yang datang mencari hadirat-Mu. Kiranya kok 10 ini semakin bertumbuh menjadi berkat dimanapun kami berada dan semakin kompak dengan satu dengan yang lainnya. Berkati hari ini menjadi hari yang penuh damai sukacita. Berkati juga Ibu Yuliana sebagai penilikku. Berkati kesehatannya dan berkati pelayanannya. Berkati bangsa negara kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Cuaca ekstrim, angin puting beliung, tanah longsor, gempa bumi, tsunami, dan segala bencana alam lainnya. Kami ikat, kami patahkan di dalam nama-Mu. Tahun 2023, di mana diprediksikan adalah tahun yang gelap. Krisis ekonomi, kami yakin, kami percaya anak-anak-Mu akan Engkau pelihara agar kami keluar sebagai pemenang. Sebab Engkau Immanuel, Allah yang selalu menyertai. Hanya Engkaulah yang sanggup menuntun jalan hidup kami. Hanya Engkaulah yang sanggup membawa kami ke dalam rencana-Mu yang sempurna. Bukakan mata rohani kami untuk dapat melihat perkara-perkara yang besar yang Tuhan sediakan untuk kami semua. Biarlah kami dapat merasakan kasih-Mu dan kebaikan-Mu, agar kami semua dapat menjadi Presiden Jokowi dan wakilnya Maruf Amin. Tuhan berikan hikmat dan marifat, agar setiap keputusan dan kebijaksanaan yang mereka ambil berasal daripada-Mu saja. Segala kejahatan korupsi dapat dibongkar di dalam nama-Mu. Kami juga berdoa untuk Bapak Niko. Kiranya Tuhan berikan kepekaan lebih dan lebih lagi untuk mendengarkan suara-Mu. Biarlah hamba-Mu ini menjadi perpanjangan tangan-Mu. Agar banyak orang bertobat berbalik mencari Engkau. Berkati pelayanannya, kesehatan keluarga besar, istri, anak, mantu, cucu-cucu. Dan kami juga berdoa untuk Bapak Gembala CK7, Dr. Yanto. Berkati profesinya sebagai dokter dan berkati keluarga besarnya Ibu Olivia, anak mantu dan cucu-cucunya. Berkati pelayanannya, kiranya urapan dan hikmat turun atas Bapak Gembala kami. Kiranya Engkau senantiasa menyertai hamba-Mu ini dimanapun berada untuk menjangkau jiwa-jiwa. Kami berdoa untuk generasi Yeremia. Biarlah roh takut akan Engkau tidak kompromi dengan dosa. Jadikan mereka saksi terang di sekolah, kampus, dimanapun mereka berada. Jaga mereka, jauhkan mereka dari seks bebas, narkoba, roh LGBT. Jadikan mereka generasi penerus yang takut akan Engkau. Di era Pentakosta ketiga, kami percaya akan terjadi penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir di bangsa ini, bahkan di bangsa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa kami ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Kita sama-sama naikkan pujian. Doa ya, Bes ya. Kiranya Engkau mendekati aku berlimpah-limpah
dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kita tidak Ci Juliana ya doa berkat. Silakan Ci Yuliana. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami sangat bersyukur Tuhan, Engkau sudah memberkati Tuhan setiap kami, khususnya wanita-wanita Allah yang sungguh diberkati Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Kami sudah mendengar firman Tuhan yang menjadi suatu kekuatan di dalam kehidupan kami. Biar firman itu menjadi rema Tuhan dan kami dapat melakukan apa yang menjadi penyertaan dan pernyataan Tuhan pada hari ini. Kami percaya Engkau sudah memberkati wanita-wanita Allah di Kul 10 ini menjadi wanita yang penuh hikmat, bijaksana dalam berbagai setiap apapun yang dilakukan dan dikerjakan. Kami percaya kekuatan kesehatan Tuhan sudah berikan, kecukupan di dalam ekonomi Tuhan Engkau sudah cukupi, sehingga kami dapat mengucap syukur dalam setiap segala hal apapun yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau terus berkati Kul 10, wanita-wanita Allah yang diberkati Tuhan, sungguh luar biasa. Terima kasih Bapa. Saatnya kita akan menerima berkat Tuhan, mari kita akan angkat tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa kita di surga, dan persekutuan yang manis oleh Roh Kudus, tinggal menyertai kita hari ini, esok, sampai Tuhan datang pada kali yang kedua, menjemput kita di awan-awan yang permai. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama yang percaya katakan, amin.